Yang paling berkesan tuh kalau misalkan tamunya tuh juga orang-orang Indonesia juga gitu, wah itu paling seru Oh, banget. Jadi berasa tambah. kayak ada keluarga lagi datang gitu kan ke Jepang Benar-benar. gitu. Ya, Selamat apa pagi? pagi Pagi Sabila. ya. Pagi. Selamat Sebelumnya kita Lebaran ngucapin Kak. Selamat selamat Lebaran berlebaran. Mbak Indah, selamat Idul Fitri di Jepang. Betul. Iya. Kenapa? Mungkin langsung aja kita tanya ya, Ya, silakan Mbak Fit. kenapa nggak pulang ke Indonesia nih Waduh, Mbak, langsung to the point banget ya. untuk merayakan Lebaran Langsung to the nih. point banget ya. Langsung to the point nih. Pasti pada penasaran di sini. Iya. Iya. Kenapa sih di Jepang gitu kan? Ya, Iya, kenapa nggak balik ke Indonesia? Karena memang waktunya ya Kak ya. Sebenarnya memang udah punya planning sih bakal balik ke Indonesia. Insya Allah mungkin 2 bulan lagi. Jadi kayak agak nanggung gitu kalau misalkan kita pulang sekarang gitu Kak. Udah langsung curhat, iya lagi. curcol. Mudik sih tapi bentar doang lagi. Nah, Mudik sehari. Bila apa nih setelah perpindahan dari Indonesia ke Jepang, apa yang membuat Bila merasa kayak culture shock gitu? Aduh, kok beda banget ya di sini dan di Indonesia. Kira-kira apa, Bil? Ya, yang bikin culture shock itu adalah kebersihan sih Kak. Jadi Oke. kebersihan itu tuh kayak lebih ke, oh susah banget ya ternyata cari tempat sampah di sini. Oh, Nggak kayak di Indonesia setiap depan rumah orang, oh iya di ada sana? tempat sampah. Tapi beda kalau di sini gitu kan. Di sini susah Susahnya banget di nyari mana? tempat sampah. Oh, Biasanya memang yang paling gampang dicari tuh tempat sampah tipikal yang kayak buat pet bottle atau kaleng. oh, Ya itu lebih mudah dicari. Tapi kalau misalkan sampah kayak misalkan kita habis minum kopi ada gelasnya, terus bekas-bekas onigiri, nah itu susah banget gitu. Makanya biasanya kita kakalin orang-orang sini tuh, oh selalu bawa kantung sampah gitu kan di tas kita lipat, kita bawa gitu. oh. Nanti just in case ada bekas-bekas sampah habis makan apa ya gitu, baru kita bawa ke situ gitu. Itu yang bikin culture shock banget kayak, waduh sampahku mau dibawa kemana nih? Oh Tapi gitu. ini ya, Kayak, tapi negara tetap bersih ya walaupun tempat sampahnya sedikit iya, ya. Iya, itu dia. betul. Berarti Itu dia. karakter masyarakat. Betul. Betul. By the way nih, Bila kalau di Jepang sendiri hari raya Idul Fitri kayak gimana sih suasananya? Ya. Ada ketupat Nah, juga? tentu ada Kak di sini. Ketupat sushi? Biasanya kita tuh suka ada kumpul-kumpul bareng sama diaspora lainnya Oke, gitu. wah Kayak seru misalkan, banget tuh. Ya. nah uniknya nih kemarin Kak, biasanya kan orang Indonesia itu langganan tuh sholat di MIT atau Masjid Indonesia Tokyo gitu kan. Nah memang kemarin tuh ada kuotanya sendiri kalau nggak salah 6.000 orang lah gitu. Biasanya suka dibagi gitu kan ke beberapa kloter. Nah karena kemarin nggak dapet, jadi kayak satu hari langsung cepat habis gitu. Jadi ya, jadi memang kayak harus cepet-cepetan dan akhirnya mau nggak mau kita cari ke masjid yang lain gitu, diarahkan ke masjid yang lain. Juga ada mungkin di daerah Akihabara ada masjid Nusantara gitu kan. Nah Oke. biasanya habis itu kita kumpul bareng sama diaspora lainnya. Biasanya muter nih Kak ke rumah diaspora A, kemudian B Oh, gitu. sama kayak sini Oh, sama ya satu silaturahmi. rahmi ya tetap ya. Betul, silaturahmi. Seru banget. Kenapa? Karena biasanya tuh ketemu sama teman-teman baru lainnya gitu. Ada di diaspora yang baru datang juga. Misalkan kayak beberapa bulan yang lalu datang ikut gitu kan. Terus ada juga yang bawa anak-anaknya yang baru lahir atau gimana Wah, gitu. seru. Dan biasanya yang disuguhin juga makanan-makanan Indonesia. Nah, itu yang sangat nostalgia banget lah istilahnya buat Nah, kita diaspora di penasaran sini. soal makanan Indonesia. Apa aja Bill yang disediakan yang apa ya, yang Yang sering disuguhkan. yang segukan apakah rendang Opor. atau bahkan bakso yang versi siangnya Iya, kayak kita kalau siang makan bakso apakah ada di Jepang di Tokyo khususnya? Iya tadi sempat disebutin ya kayak ada apa opor onigiri ya. Nggak ada ternyata Oh, kan. nggak ada. Nggak Udah ada ya, deg-degan sayang kirain banget ada. kan. Aduh, pengen cobain Iya, tuh padahal Iya kalau nih, ada. opor onigiri nih. Makannya opor, rendang, terus tergantung dari apa daerah mana ya mereka berasal. Kayak kemarin Iya. sempat ada juga sate Padang, terus Seru banget tuh. ya macam-macam Kak, ada gorengan-gorengan, ada kue kering gitu. Wah, itu yang paling dikangenin banget sebenarnya kue kering sih Kak. Kue Kue keringnya, keringnya. nastar, Nastar, kastengel. sagu keju, Betul. kastengel. Kita sih makan kemarin ya. Kita sih Iya. makan, kita sih makan. Maaf ya, Bil, kita sih makan Maaf ya, ya. Bil. Mohon maaf ya, Bil. Sombong banget gitu ya. Di sini, Mas. Oke. Nah, tapi event-event di sana setelah sholat, terus silaturahmi, ada apalagi Bil event-event biasanya khusus Bil nggak? kalau antar diaspora di Jepang sana?
Nah sebenarnya ini biasanya ya Kak, tergantung masjid tuh biasanya ada acara beda-beda gitu. Kalau Oke. misalkan di Indonesia sih biasanya suka ada kayak kemarin ada ceria gitulah untuk anak-anak khusus anak-anak. Nah tapi kalau misalkan di masjid lain gitu, kebetulan waktunya beda kan jadi ada dua ya Kak, ada yang tanggal 20 sama Iya. 21. Masjid lain tuh kayak misalkan Masjid Cami dari Turki, Masjidnya Turki, itu mereka ngadain yang namanya kayak apa? Eight market gitu lah istilahnya. Jadi kayak Oke. Bazar ya? ada pasar-pasar bazar, betul Oh, bazar, kan. makanan-makanan dari Timur Tengah gitu mereka jual. Jadi kayak kita bisa ngerasain lah kayak oh Lebaran di Timur Tengah gimana gitu. Berasa ya Iya. vibe-nya ya. Tapi Berasa kalau jadinya. warga lokalnya sendiri ada nggak sih yang Iya, ngerayain bener, Lebaran? bener-bener. Penasaran. Untuk Iya, pernah. warga lokalnya yang menganut agama Muslim ada kan. Cuma kalau misalkan untuk lain-lainnya seperti hari biasa aja kurang lebih. Nah kebetulan kemarin itu hari tanggal 20 ya kalau misalkan Iya. ada yang merayakan tanggal 20 itu juga hari libur Kak. Hari libur vernal equinox jadi memang pergantian musim. Jadi ya istilahnya bukan merayakan secara keagamaan ya tapi merayakan liburnya gitu. Benar, sama ya. By the way, kalau cerita dari awalnya gimana sih Bila bisa memutuskan resign dan akhirnya ikut suami ke Jepang tuh pasti keputusan yang Sulit sangat dan berat. karena harus jauh dari Indonesia, makan makanan enak, makanan Betul. mulu ya. Dada, nasi padang, dada mie ayam gitu Sayur ya. asem ya kan. Betul banget ya Kak Fitri sama Kak Dit bilang ya memang keputusan yang sangat sulit banget ya waktu itu untuk pindah. Tapi kan memang kita mempertimbangkan kayaknya nggak mungkin deh kalau LDM gitu kan. Akhirnya ya kita merelakan salah satu gitu. Akhirnya kita meninggalkan Bila sendiri meninggalkan yang di Indonesia terus pindah dan berharap kayak mungkin akan ada opportunity lain gitu kan untuk yang bisa dieksplor lah kira-kira kurang lebih seperti itu. Oh, gitu. Nah, gue juga dengar nih Mbak Fit kalau Bila ini lagi apa ya, intens belajar bahasa Jepang. Wah, gue juga pengen sih. Terus Nah itu kenapa Bila tertarik akhirnya untuk mendalami apa Untuk hiragana ya? bahasa- Hiragana ya? Apa katakana ya kalau bahasa Jepang tuh? hiragana kan. Iya, ada 3 Kak. Oh, ada 3 ya, bener ya? Katakana sama kanji. Oh iya, bener. Kanji. Oh kanji Bener, mah apa sih? Abang. Kanji mah Keranji, oh itu keranji. Oh itu keranji salah ya. Salah ya. Oke, Coba silakan ada yang lanjut bisa Bila. nggak tahu nggak kira-kira kata-kata bahasa Jepang salah satunya. Arigato gozaimasu. Watashi wa. Watashi wa. Oh ya lagunya JKT Watashi wa. Nah, Bila kenapa tertarik banget mendalami bahasa Jepang? Mungkin apa yang bikin apa triggernya? One Piece. Triggernya adalah salah satu tameng untuk bertahan hidup Kak Dit. Benar. Nah, tapi kan sulit nih, Tentunya. tapi kan sulit kan? Mungkin agak Betul. tricky kali ya buat sebagian orang, apalagi kita Karena orang Indonesia. tulisannya beda kayak bahasa Arab kali ya. Betul. Tulisannya beda. Iya kan karena agak ribet sih emang belajar ya Mbak Betul Fit. banget, Nah, Kak. gimana mengatasi kesulitannya? Keribetan itu. Ya, nah itu dia Kak, itu memang Susah sulit banget banget. sih ya belajar apalagi kanjinya gitu kan. Kanjinya memang banyak banget Oke. gitu ya. Kita belajarlah tiap hari gitu, ikut intensif juga kelasnya gitu. Terus habis itu ya kenapa belajar ya karena memang buat bertahan hidup. Karena di sini sekecil mau order makanan biasanya tuh staffnya akan tetap menggunakan bahasa Jepang. Terus habis itu Iya benar-benar. mengurus dokumen gitu kan. Dokumen tuh kalau misalnya kita mengurus ke Kusho atau City Hall gitu itu memang harus banget tuh pakai bahasa Jepang lah untuk kita bisa kayak ngobrol lebih enak gitu kan. Jadi nggak ada leading gitu. Even kita mau ngomong sama orang lebih tua pun gitu, di sini ada bahasa Jepangnya yang beda gitu Kak. Mungkin kurang lebih mirip ya sama kayak bahasa Jawa mungkin. Kayak bahasa ya. Jawa bener. Kalau yang dituakan Bener, agak jadi- beda gitu, lebih halus. Bener, lebih Oh, sopan. ada tingkatan-tingkatan. Betul banget. Bener. Kalau kita kan kalau Betul. antar teman nih kayak mungkin agak kasar kali Jawanya Banget. misalkan ya. Nah kalau sama orang tua tuh ada yang lebih sopan, lebih oh gitu di Jepang ya sama berarti ya. Nah, Bila ini Betul. masih part time jadi tour guide ya. Ada Ya, ini betul. nggak cerita unik yang paling seru gitu misalnya selama jadi tour guide di sana? Unik seru, semuanya unik seru Kak, karena kayak jatuhnya kayak oh ya sambil kita target kita juga sambil liburan gitu kan. Iya. Terus habis itu yang paling berkesan tuh kalau misalkan tamunya tuh juga orang-orang Indonesia juga gitu, wah itu paling seru banget. Jadi tambah. berasa kayak ada keluarga lagi datang gitu kan ke Jepang gitu. Selalu kalau misalkan ada tamu yang datang lah dari Indonesia ke Jepang kayak kita bilang, oh ya anggap aja sebagai keluarga lagi datang ke sini gitu. Jadi kayak lebih santai, lebih enak gitu kalau misalnya kita ngasih servis ke mereka.
Kita nanti ke Jepang pakai ini aja sambil aja kali ya, Mbak Fit ya. Iya, Boleh banget, sekalian Kak. numpang nginep apa? Numpang Numpang makan, nginep. numpang makan. Numpang makan. Gimana? Kok Parah nih, parah. sekalian. Nah, Bill, destinasi Masak apa? opor tadi. Iya bener. Destinasi apa nih yang paling favorit? Biasanya yang dikunjungi sama wisatawan yang Bila bantu. Yang paling favorit tentu satu daerah Tokyo di Shibuya. Shibuya. Itu favorit banget Kak, Shibuya. Terus yang kedua daerah Gunung Harajuku, Fuji. Harajuku. Harajuku iya, kalau misalkan mau beli-beli shopping Tahu segala banget macam ya. tuh Harajuku dah. Oke. Di situ ada pusat kosmetik yang paling gede juga gitu. Barangkali Kak Fitri kalau misalkan mau nyari kosmetik boleh. Gue pengen banget ke Jepang. Dulu tuh gue cita-citanya pengen banget jadi Apa? jurnalis di Jepang. NH nggak Amin. boleh ya? Nggak boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuh amin. Kata. Amin ya, semoga ya. Semoga nanti kita kalau misalkan main ke sana kita Iya, kita mampir, ketemu kita mampir. Bila, bener. Mau nyobain Boleh opor, makan banget. lagi. Opor lagi, masa tiap bulan opor mulu. Yang Kan lain opor- mungkin opor ya, versi Kak. Jepang. Opor Hah? salmon. Masa opor mulu tiap bulan kan lebaran doang. Apa sushi? Apa sushi? Sushi apa nih? Gudeg sushi. Gudeg sushi. Nah, Bill, kita juga dengar katanya Bila itu lagi belajar budaya Jepang ya, yang namanya kayak sado gitu. Bisa dijelasin nggak Iya, itu lebih apa sih? lanjut? Heeh. Sado itu sebenarnya dari dua kanji, sa, cha, do itu jalan gitu, istilahnya kayak the way Oke. of tea gitu. Kalau misalkan di Indonesia mungkin dikenalnya populer itu tea ceremony gitu kan. Nah kalau di sini memang sadonya tuh beda ya Kak sama. Jadi memang nggak cuman kayak kita ngeracik matcha aja gitu, tapi Oke. belajar kayak di situ banyak banget metodenya. Biasanya setiap season itu beda sendiri gitu treatmentnya. Jadi memang kita tuh nggak cuman kayak belajar bikin matcha aja, tapi kita belajar untuk menghargai apa sih sebenarnya yang sekarang gitu. Gitu. Tapi di sini juga sampai ada sekolahnya khusus kan namanya Urasenke. Oh gitu. Iya. Jadi Berarti memang sekarang seniat itu kalau misalkan untuk belajar. tea itu kayak kopi aja ya, ada sekolah sendiri ya, ada tekniknya juga ya, macam-macam tekniknya ya. Iya. Betul, betul Kak. Tapi nggak cuma tekniknya aja, di sini tuh juga belajar hal-hal lain kayak sekecil kita mau masuk ke sebuah ruangan khusus teh, itu tuh ada tata cara unggah-ungguhnya istilahnya mungkin kalau di Jawa ya. Nggak sembarangan langsung Iya. diaduk gitu. Betul. Nggak sembarang kita langsung masuk gitu. filosofi. Ada aturannya. Harus pakai kaos kaki warna putih, tidak boleh pakai celana Apa atau itu maknanya? jeans. Kenapa harus Nah, itu, kaos iya, kaki apa warna tuh? putih itu kenapa? Apa Ada perbedaannya? maknanya nggak? Oh ada. Iya, kalau misalkan yang putih itu kan kelihatan ya Kak, kalau misalkan ada kotor sekecil, kotor ada Iya. bekas apa segala macam gitu. Dan warna Betul. putih itu memang di sini dipercayain sebagai warna yang suci lah istilahnya. Sama. Makanya kenapa warna putih gitu. Dan kita selalu menganggap kayak teh atau budaya teh atau ruangan teh itu adalah ruangan yang sangat suci, istilahnya seperti itu. Teh itu sakral berarti ya untuk Sakral momen banget, sakral betul. Tuh, sakral. Ya, kita di sini beli matcha aja. Maca. Nah, Bill, tapi ada nggak sih kayak waktu tertentu saat menikmati teh itu? Oh, iya. Yang mungkin Karena ada yang sakralnya spesifik tadi ya tuh waktunya apakah pagi hari, sore hari, atau Sore emang hari. nggak ada ketentuan khusus? Kalau untuk ketentuan tergantung dari kesehatan masing-masing ya Kak ya. Ini Oke. kita jadi belajar kesehatan juga nih. Kalau misalkan orangnya ini nggak ada anemia gitu, biasanya makan pas pagi hari itu sebenarnya aman Kak. Pas pagi Baik. hari biasanya tuh kalau di sini selalu disuguhin sama yang namanya wagashi atau manisan. Gitu, manisan juga ada beda-beda ya, ada manisan yang basah sama manisan kering. Kurang lebih Oke. manisan Indonesia. Itu kita selalu sajikan sama itu gitu. Kenapa? Supaya kalau misalkan kita pagi-pagi cuma minum matcha aja gitu. Biasanya tuh kalau yang punya GERD, nah itu akan jadi Nah, masalah itu tuh. tuh di situ. Oh, itu. Mbak Fit. Dan ini menarik juga nih Kak, kalau misalkan Ya. yang punya anemia, misalkan kalau habis makan gitu, habis makan langsung minum matcha, itu disarankan untuk tidak lakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan habis makan punya anemia terus langsung minum matcha, biasanya zat besi yang kita makan sebelumnya gitu, misalkan kita makan daging gitu kan mengandung zat besi, itu malah keikat sama tanin yang ada di tehnya, jadi malah nggak keserap sama tubuh. Iya katanya Jadi, gitu. Kalau lebih betul. Makanya kenapa zat besinya. biasanya Baru tahu orang-orang nih tuh gua. Ilmu lagi anemia dari habis Bilang. makan malah jadi lemes gitu kan. Iya, benar-benar. Itu ya agak bahaya. Lu pernah ngerasain, Mbak Fit? Enggak sih. Kalau habis makan gue selalu seger. Soalnya Bill, seger ini ya. kalau Mbak Fitri ini habis minum teh dia makan nasi padang gitu Iya. ya. Jadi lemes. Udah gitu makannya tunjang lagi, gimana nggak lemes? Sama gue Waduh. otak. Sama gula otak Sama lagi. Kangen dia sama gue otak loh. Langsung mampir. Nah Bill, ada nggak nih, kita balik lagi ya ke momen lebaran
tadi. Ada nggak yang dikangenin sama Indonesia? Iya, khususnya pas lagi lebaran. Iya. Akar kelapa. Ada banget lagi Kak, pasti tentunya. Apa tiga yang paling Orangnya. dikangenin? Tiga. Sebutkan tiga Orangnya. yang paling dikangenin. Apa? Satu, Orangnya Kak satu. orangnya. Kemudian makanannya. Oh, tentu. Makanannya. Terus, Yang ketiga adalah tempat. Tempatnya maksudnya apa tuh? nih? Maksudnya apa nih? Tempat favorit di Tempat Indonesia maksudnya nih. rumah keluarga gitu. Oh, istilahnya. rumah Iya, bener sih. Rumah, kangen rumah nih Itu kayak tiga Betul. hal yang sangat dikangenin tuh. Ada ini nggak rencana dalam waktu dekat mau ke Indonesia misalnya gitu? Ada insya Allah nih Kak. Doain aja semoga jadi balik. Wah seru banget pasti. Pastinya Benar-benar. ya. Bill, gue penasaran nih Bill. Kira-kira ada nggak sih festival di Jepang yang berkaitan dengan teh? Festival besar ya? Ada nggak yang berhubungan dengan teh? Ada banget lagi Kak. Ini sebentar lagi kebetulan bakal ada yang namanya Shincha. Jadi kalau di Jepang itu biasanya setelah musim dingin itu Ya. di bulan-bulan 4 ya, bulan April, bulan Mei itu bakal mulai namanya tumbuh lagi gitu. Kayak bangun dari tidurnya lah istilahnya. Oke. Makanya kenapa biasanya matcha-matcha atau teh-teh yang high grade Matcha-matcha. itu datang dari waktu Shincha itu, bulan 4 itu gitu. Makanya kenapa ada yang namanya, mungkin kalau di bahasa marketingnya ya, marketing termnya itu kalau di Indonesia ada yang ceremonial grade gitu. Nah itu biasanya datang dari first harvest atau panen pas pertama gitu, pas baru bangun gitu. Biasanya lebih umami, lebih fresh. Tadi kayak Kak Fitri suka banget yang fresh ya. Iya, Itu, betul. yang itu. Fresh Itu care lebih- tapi yang buat badan. Yang berasa, aduh, parah, Pedes. pedes banget ya. Terus Udah kayak terus, wasabi ya. Nah, ada lagi, lanjut lagi. Ada lagi Kak, biasanya tuh di awal-awal pas Sincap, lah bulan 4, terus pas di tengah-tengah tuh biasanya juga suka ada festival-festival juga. Kita biasanya sebutnya tuh pas autumn ya Kak ya, pas udah memang mau akhir sebelum tidur gitu tehnya lah istilahnya. Itu juga ada sebelum pas tidur lagi minum teh? autumn atau musim. Oh, Sebelum si tehnya tidur Kak maksudnya. Oh, udah tidur. tehnya tidur. Kalunya. Bukan kita Bill, Itu Kak. tapi kalau kita ngomongin Indonesia kan, maksudnya kalau dibandingin Jepang. konsumen teh dan kopi kan kayaknya banyakan kopi ya kalau di Indonesia ya. Kalau di Jepang sendiri tuh gimana? Apakah lebih dominan teh? Apa sebenarnya sama aja? Maksudnya imbang, 50-50 konsumennya. Nah ini menarik Kak, ini tergantung. Tapi untuk demand sendiri biasanya lebih banyak teh ya Kak. Karena di sini kan memang Kayak kebiasaannya. punya teh khusus lah, Nihon Chai gitu kan. Kalau untuk kopi sendiri, biasanya kopi-kopi di sini itu lebih ke mereka nge-roast sendiri aja gitu Kak. Biasanya kopi-kopinya datang dari Brazil, dari Indonesia, Kolombia, Dari Indonesia Thailand. ya. Mereka lebih fokus biasanya tuh lebih ke roastnya aja, terus mereka sajikan di sini. Jadi memang udah mereka pilih-pilihin lah gitu mana yang cocok. Kebetulan kebanyakan di sini yang suka Arabica Kak. Arabica. Jadi kalau suka, Apa tuh pahit, pahit ya. Betul. Oh, nah ini kan dari tadi kita cerita yang happy-happy nih. Iya. Nah, apa sih yang menurut Bila tuh yang di Jepang tuh yang mau jadi kendala, misalnya ada yang kan ada enaknya ada enggaknya. Iya. Nah, suka dukanya. Nah, sekarang kalau dukanya tinggal di Jepang tuh apa sih? Misalnya apa ada kebiasaan-kebiasaan yang menurut Bila kurang serak atau gimana gitu? untuk dukanya lebih ke mungkin pertama jauh dari keluarga tentu. Iya. Terus habis itu yang kedua agak sulit ya untuk cari makanan kayak makanan Indonesia gitu. Kadang kalau misalnya kita kangen, aduh pingin banget pempek gitu kan. Susah banget tuh untuk cari pempek gitu. Alhasil ya kita cari-cari makanan-makanan yang setipe gitu sama pempek. Kalau di sini ada kayak fish cake kamaboko gitu. Cari kamaboko yang bisa dimakan lah istilahnya gitu. Itu yang sedihnya. Terus habis itu yang sulitnya mungkin lebih ke tadi terkait bahasa. Kalau misalkan memang kita nggak bisa bahasa Jepang, kayaknya agak sulit nih kita untuk berkomunikasi, kenalan gitu, bikin teman sama teman-teman yang lain gitu, apalagi Betul. teman orang Jepang ya itu agak susah gitu karena kalau di sini memang bagusnya budaya Jepang itu adalah mereka sangat menghargai budayanya sendiri, jadi mau nggak mau kalau ngobrol pun ya kalau bisa pakai bahasa Jepang gitu karena ya lo tinggal di negara gue gitu, mau nggak mau lo juga harus belajar bahasa gue gitu istilahnya. Jadi bahasanya dilestarikan sendiri Iya, ya. betul. Betul juga sih. Betul. Emang iya kayak Korea juga gitu kan. Oh iya benar Korea Jadi benar. kita mirip. yang Oh iya, Korea belajar juga bahasa mereka. Kita yang adaptasi ya, maksudnya kita yang adjust gitu. Betul. Budayanya. Seru ya.
Kayak kita harus ke Jepang deh sekarang. Sekarang banget nih. Sekarang nggak bisa ya? Boleh ditunggu Kak. Ah, Kalau di sana suka ini juga nggak sih kayak shopping misalnya tempat shopping yang paling seru di sana tuh di mana sih yang harganya affordable tapi barangnya bagus-bagus, lucu-lucu gitu. bener, buat kalau mungkin di sini info-info, kayak Tanah Abang kali ya. Ada nggak di sana? Tanah Abang versi Jepang, versi Tokyo ada nggak tuh Bill? Ada banget lagi Kak. Kalau di sini sebutannya ada pasar Ueno ya, daerah Ueno di Tokyo. Itu banyak banget makanan-makanan, baju-baju yang branded, parfum gitu yang ada juga. brandnya itu murah-murah banget Kak. Yang kayak wah bedanya lumayan jauh ya, bisa 1 jutaan gitu mungkin dibanding di lumayan tuh. Indonesia. Lumayan buat Bisa. oleh-oleh. Buat kayak Mbak Fitri sih itu penting banget tuh, mau diskon berapapun disikat abis. Diskon itu harus kita kejar sampai ke Kayaknya ujung. kalau kesini Mbak Titi wajib nih Kak Ueno. Pasti banget. Kalau kayak thrifting gitu di sana katanya ada juga ya? Betul betul ada Kak. Di sini lumayan banyak yang terkenal tuh salah satunya ada Tokyo Flea Market. Jadi dia tuh sebenarnya tempat bekas pacu kuda ya gitu. Iya. Itu kadang kalau setiap hari Sabtu Minggu pagi itu selalu ada. Cuma memang kalau ke sana kalau memang nggak suka sama baunya harus pakai masker. Karena tempat pacu kuda jadi bekas-bekas bau-bau yang gimana ya gitu kan. Iya. Terus Oh selain nggak itu ada wangi, Mbak juga Fitri. Kalau di sini kita ada juga kan pasar baru. Oh iya bener. Cuman Bill bisa Ada nawar juga yang nggak sih lain. Bill? Bisa ditawar nggak tuh? Wah, ujung-ujungnya lu pengen Bisa nawar nawar kan? nggak sih Bill? Mbak Fitri pengen bisa nawar aja kalau pengen ke sana. sebenarnya, Kak. Bisa Bisa. bisa Oh, kalau bisa? misalkan pakai bahasa Gua kira Jepang nggak mungkin bisa. lebih mau Tapi bahasa kali Kak. Jepang ya, kita belajar dulu bahasa Jepang. Iya, Nggak dilayanin loh. itu yang Pakai lama bahasa- tuh. ngomongin Itu yang bahasa lama. Jepang nggak dilayanin. Sering lihat artis-artis Jepangnya juga nggak sih? Iya. Iya benar. Iya. Siapa emang? Susah kayak mungkin susah atau mungkin Itu yang jadi lebih ke zona. Iya. nggak kenal kali ya kayak jadi susah. Agak susah ya di sana ya. Artis nggak seliweran Iya. kayak di sini Iya, kali ya. bener. Lebih ini Tapi apa, kadang suka dijaga. ada aja yang kayak oh ya ini lagi bergrup lagi foto-foto di mobil bagus. Oh kayaknya mereka artis deh tapi nggak tahu itu siapa. Bill, tapi pernah nemu jajanan nggak, jajanan Indonesia di sana? Jajanan Iya, ya, iya, bukan ah. makanan berat ya. Kayak ya mungkin Kue kayak lapis. apa ya? Kayak jajanan pasar gitu, kayak kue Lontong, lapis mungkin sayur. atau lontong yang Oncom. isi oncom Kalau nggak ada, sayur. kita mau jualan Atau sih. enggak kue apa sih yang khas Indonesia tuh selain kue lapis? Gue lupa Kue deh. pukis. Kayak gitu lah, Bil. Ada nggak sih Bil jajanan pasar yang Indonesia tapi di sana gitu? Penasaran nih kita. Ada kalau kita niat nyari Kak. Biasanya tuh kalau di sini setiap tahun Indonesia tuh suka ngadain yang namanya Festival Indonesia gitu khusus di Tokyo. Itu biasanya tuh ada pas lagi musim-musim gugur lah. Mereka ngadain kayak sekitar seminggu atau 2 hari, 3 hari gitu kalau nggak salah. Nah, itu biasanya kalau kita mau makan itu. Tapi selain itu juga ada toko-toko khusus kayak serabi gitu. Nah, serabi Serabi. Indonesia tuh ada di sini Kak. Oh, serabi ada juga. Ada juga tokonya lumayan Kak. Yang hijau apa Satu yang serabi putih nih sekitar. serabinya ada 2 versi nih. Serabi Solo apa serabi Iya ada serabi soto Solo. Oh, Serabi Solo kurang lebih mungkin Eh, Kak. Solo. Serabi Solo Enak yang tuh, putih kayak gitu. digulung tuh. oh, berarti kalau kangen cemilan Indonesia ada di sana. Ada ya. Mantap. Sopan Ada amanah, cuman banget. emang agak sulit mungkin bagi Bila buat nyarinya, agak harus ke pelosok-pelosok Iya, nih. jualan apa Iya. Jalan dulu Kita nanti ke sana deh, tapi kita jualan, Kayak bawa kita harus- nampan. David, ada komentar, ada ini nih dari YouTube, di YouTube dari teman-teman. Oh iya. Silakan David. Kenapa kalau udah pulang kampung males balik ya? Sahaha. Itu memang sebuah Kayak diikat ya. Iya, bener. Kayak diikat ya. sebuah fenomena emang. Bener. Mungkin Bila juga kalau balik ke Indonesia pasti males lagi ke Jepang ya kan? Iya, mungkin kayak aduh mager banget nih Iya, besok karena flight pagi ke aura keluarga Tokyo. tuh mengikat sekali, tapi tetap harus Iya, balik. betul Iya. banget Kak. Tuntutan pekerjaan harus Betul. Karena kan kampung halaman itu mengingatkan sama masa kecil, masa remaja. Jadi memorinya kuat gitu untuk Bener. mengikat. Iya. Bill, tapi ada nggak plan ke depan nanti ngajak keluarga ke Jepang juga? Insya Allah mungkin ada ya Kak. Iya sekali. Biar Kayak seru tuh main rame-rame gitu. gitu ya Iya. ke Jepang. Ngerasain kayak oh gimana sih jadi lokal gitu di sini. Iya. Gimana sih tinggal di sini gitu. Kadang dari keluarga suka kayak aduh jalan-jalan dulu ya padahal sebenarnya jalan-jalannya juga cuma ke taman depan rumah gitu. Ini Jepang. Bener, bener. Tapi kalau warga lokalnya sendiri baik-baik di sana, ramah-ramah. Ramah-ramah banget Kak, kebetulan karena ikut Sado ini kan komunitas ini ya, senseinya juga, senseinya baik banget gitu, sangat banget ngajarin, jadi memang
apa ya, jadi kayak kerasa kayak ada keluarga lagi gitu di situ. Iya benar-benar. Intinya sama betah lah ya teman-teman di yang lain. Jepang ya. Intinya kalau mereka welcome betul. kita kayak ngerasa Iya, nyaman gitu Mbak yang Fit penting ya. kita juga Mau jaga dimanapun diri sih. baik-baik ya. Mau di sini juga kalau emang orang barunya itu welcome kita kayak ngerasa nyaman kayak disambut lah kayak gitu. Yang penting menghormati budaya setempat. Betul, kita bisa menghormati, mungkin mereka akan menghormati balik, Betul. menghargai balik kayak gitu. Betul. Oke, Bila, mungkin ada pesan nih buat keluarga di sini nih. Buat yang nonton, yang lagi nonton mungkin keluarga ada Buat yang- pesan-pesan buat ayah, mama, Betul, belum kakak, bisa adik pulang lebaran. Heeh. Nanti pulangnya Iya. nanti. yang lagi nonton mungkin. Untuk yang lagi nonton, selamat lebaran buat keluarga, baik keluarga apa namanya Bila sendiri, mama papa, buat bapak ibu yang lagi apa namanya mudik ya. Selamat mudik, semoga selamat sampai tujuan, semoga happy-happy terus. Buat adik-adik, buat adik-adik Bila, adik-adik suami juga, semoga tetap semangat ya di Indonesia. Sebentar lagi kita pulang, karena kebetulan adik-adik juga udah kangen banget nih. Nanti kita main bareng lagi. Bila juga lumayan kangen sama tetangga-tetangga juga, kue-kue, makanan-makanan juga kan. Biasanya ada tetangga juga tuh suka bikin makanan tuh enak, jadi kangen juga gitu. Kurang lebih itu, Kak. Oke, Oke. Bila. Udah nggak sabar Bila kayak pengen pulang ke Pengen rumah pulang nih kayaknya pengen nih. nyobain makanan tetangganya mungkin yang enak. Iya. Nggak ada yang tahu Iya. kan? Bila mau ke Iya, Kak. Bila kangen ke Indonesia, kita pengen ke Jepang jadinya malah. Iya nggak ketemu dong berarti. Nggak ketemu dong. Ya, Bisa bahasa Jepang nggak? kita COD di bandara aja Soekarno-Hatta, Terminal 3 gitu. Kita ketemuan. Gitu. Justipan ya. Oke, Bila. Oke, Happy-happy Bila. di Jepang ya, Bila ya. Terima kasih banyak atas Salam waktunya. buat keluarga dan Kak Fitri, teman-teman Kak Adit, Indonesia di di sana. Betul, teman-teman Di diaspora Jepang juga juga. mungkin salam buat suaminya Bila, jaga kesehatan. Baik-baik di sana, soleh banget gue. Semoga kita bisa ke sana ntar Ya, kita mampir. kita kabarin pokoknya Amin. Mbak Fitri nanti Iya, pakai harus kabar-kabar, baju apa Kak. tuh? Khasnya apa? Oh, enggak. Kimono? Kimono. Kimono. Kirain jadi Tapi AKG. pakai caping gitu, buat di bawah. Parah emang dia. Oke Bila, terima Kenal kasih juga banyak di sini, Bila. Chandra. Stay safe, jaga kesehatan. Dah. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.